Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman, ketemu lagi ya. Yang pagi titik balik perubahan. Sebelum kita awali bincang pagi kita berdoa terlebih dahulu. Tuh, rasa syukur tuh nikmat, rahmat, kepahaman dalam mengikuti kuliah kita pagi ini. Berdoa silakan. Ada masker enggak dipakai itu sana. Warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Monggo Kang, bahas ini ya pagi ini ya. Lanjutin yang kemarin, menyaksikan. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin obrolan kita ya tiap pagi. Kemarin kita sudah membahas tentang berpikir ya. Jadi mana kemarin itu ya? Sini ya. Yang paling penting itu bahwa dengan berpikir maka kita bisa sadar gelap. Ya kan? Itu yang penting dulu. Jadi berpikir itu betul-betul sadar gelap. Makanya karena dia sadar gelap, kegelapan itu diukur. Makanya sains selalu berjibaku dengan pengukuran, sibuk dengan pengukuran. Kenapa? Dia sadar gelap gitu. Dia sadar gelap. Sementara doktrinasi itu, gelap itu disamar-samarkan. Ini surga ini. Ya kan? Ini surga ini. Dan tidak perlu diukur. Pokoknya kamu tidak usah takut gelap, ini surga, saya yang tanggung jawab. Itu doktrinasi. Jadi, dengan berpikir, kita jadi sadar gelap. Tidak berpikir, kita tidak sadar gelap. Ya kan? Berarti larut dalam gelap. Itu poinnya ya. Poinnya. Jadi dengan berpikir itu kita bersaksi atas kegelapan. Jangan langsung ke bersaksi cahaya dulu lah ya. Jangan nanti besok-besok aja ini. Nanti. Jadi mari kita bersaksi dulu. Jadi berpikir itu adalah bersaksi atas kegelapan. Ya, toh? Itu yang paling penting. Makanya dia disebut tangga spiritual. Karena memang spiritualitas itu adalah perjalanan minad dzulumati dari kegelapan menuju cahaya. Itu dulu, gitu ya. Itu dulu. Makanya kemudian tuh karena kita mempelajari kegelapan, ya kita siasati kegelapan ini. Kita siasati. Ya kan? Nah, maka kemudian setelah bersaksi atas kegelapan, itu yang disebut berpikir. Gitu. Maka kita banyak menemukan pengukuran, metode pengukuran. Setelah pengukuran, baru kita bikin alat untuk melampaui kegelapan tadi. Atau untuk mutar-mutar dalam kegelapan. Kita bikin teknologi itu karena ya ada gravitasi, ada kegelapan gravitasi. Ya kan? Ada kegelapan materi. Kita nggak bisa lari kayak Batman gitu. Nggak bisa. Itu di film aja itu kan. Ada kegelapan gravitasi soalnya. Gelap itu. Maka kita bikin pesawat saja gitu. Itu satu. Masalahnya ini kita ya. Itu nggak bisa berpikir. Ngomong kayak ada Tuhan, oh Tuhan kok gelap. Ya kan? Jadi kita itu justru mengalami apa? Orang masih di level kegelapan dipaksa harus mengucapkan cahaya lo belum sampai lo.
belum sampai. Akhirnya ya nggak jelas batasnya antara kegelapan dan cahaya. Nggak jelas batasnya, itu berbahaya. Gitu. Malah berbahaya itu, makanya kadang kita kaget, kok habis mukul anak ya? Padahal aku habis sholat. Langsung belum jelas batas antara kegelapan dan cahaya. Udah merasa soleh, udah merasa mumin, ya kan? Belum lah. Belum. Nah, yang bikin orang itu malas belajar, dia nggak bersaksi atas kegelapan, atas dirinya gitu loh. Makanya itu ya, MTLOC mahal, beda buku mahal, Tapping for Healing mahal, ya, KB mahal. Kenapa? Belum sadar gelap. Nggak sadar gelap dia. Nah, seperti itu. Akhirnya semua mahal. Yang ini, yang murah kemalasan, yang lain mahal. Karena belum sadar gelap itu. Saya aja dulu sadar gelap itu ya dari SMP. Makanya pas ketemu Mbak, yes, wah nggak apa-apa ini aku korbanin udah kuliah. Wong ini juga menuju cahaya kok. Malah lebih sakti nih ya. Saktinya itu dia kalau dokter ngobati pakai obat, pakai alat, Mbak pakai jari. Angkat tangan aja berdoa. Sembuh. Wah, iki aku kalau diwariskan ke saya, aku jadi tabib ke Jakarta. Dulu gitu aja aku jadi. Melihat Mbak kok apa-apa angkat tangan gini nggak disentuh pasti ini. Angkat tangan kok sembuh, dikasih godong dadap gitu. Iya, aku tukang metik-metik godong dadap. Apa aja pokoknya godong dadap. Aku tukang metik-metik soalnya. Semua penyakit. Iya, wah ini aku bisa nanam godong dadap apa ini untuk pasif income-ku. Ya dulu aku gitu. Kok iso ya godong dadap ini menjadi segala macam ini. Ternyata bukan godong dadapnya, tapi doanya itu loh. Sebelum digodong dadap, masuk dulu ke mihrabnya dia tuh doa gitu, baru ditiup pakai tempelin godong dadap ya. Wah, dulu ya impianku gitu, aku jadi tabib ke Jakarta ya. Aku nanti tinggal di komplek-komplek menteri. Jadi komplek-komplek artis, apa-apa godong dadap. Ya dulu ya, impiannya gitu. Jadi ternyata doanya itu mampu membebaskan jiwa dari kegelapan yang menguasainya. Lah penyakit kan kegelapan. Di godong dadap ya kena, wong bukan godong dadapnya, tapi cahaya yang dibawa oleh godong dadap tadi. Ya. Sekarang godong dadapnya udah ditebang. Mbahnya udah pulang, udah nggak mampan lagi. Malah jadi sugesti orang ya. Sesuai godong dadapnya dijadiin kultus. Karena dulu pernah digunain Mbak untuk godong dadap ya. Ditebang aja godong dadap terus selesai. Jadi itu mesti kita ya, jadi kalau mau cepat ya, kalau mau cepat evolusi, sadar salah, sadar gelap itu penting gitu. Harus sadar salah. Sadar gelap. Masalahnya kita ini kan tidak pernah sadar gelap. Seolah-olah udah bawa kunci surga gitu loh. Ya kan? Karena nggak berpikir itu. Karena dia tidak berpikir, dia tidak sadar gelap, dia tidak sadar salah. Akhirnya itu ya memang kalau nggak sadar gelap itu tidak ada bedanya antara belajar dan tidak belajar. Tidak menghasilkan perubahan apapun. Belum sadar krisis. Sadar krisis itu gelap gitu ya. Jadi baca buku sama nggak baca buku itu nggak ada bedanya. Ya karena dia memang masih larut gitu. Ya kan. Ya, seperti itu. Godong dadap. Jadi nggak sadar krisis, nggak sadar gelap, nggak sadar salah. Kenapa didoktrin? Didoktrin terus. Didoktrin sudah jadi mumin gitu. Ya kan? Padahal masih dalam kegelapan. Dia belum sadar gelap. Kalau sadar gelap itu
mobil dijual itu. Mobil dijual untuk belajar. Karena kenapa? Tumbalnya sudah banyak kegelapan ini. Masih mau jadi tumbal lagi ya? Ya, nggak mau. Saya aja dulu, udahlah. Udahlah, uang-uang saya kita pakai buat belajar aja. Karena tumbalnya udah banyak. Kita sendiri udah jadi tumbal berpuluh-puluh tahun ini ya, toh? Jadi kita itu kadang-kadang itu lebih berharga uang daripada diri kita gitu loh. Diri kita ini sudah jadi tumbal dari kegelapan. Tapi masih uangnya dirawat-rawat. Iya kan? Iya, itu tuh aneh. Teman-teman saya, kamu itu aneh gitu. Kamu loh di fase gelap. Oh, enggak, saya rajin sholat. Bukan begitu. Tapi pada sholatnya ya, anak juga masih dipukulin, masih dimarahin. Belum melihat tanggung jawab sosial. Kan itu masih gelap gitu. Ya kan? Ya, jadi ini pentingnya. Dengan berpikir, kita menjadi sadar gelap. Makanya kalau kita lihat itu, kalau kita lihat peta kesadaran ya, mana tuh ya, udah lama nggak buka peta. Nah, lihat tuh, 500 tuh udah tahu gelap, ya udah bisa diukur semua tuh. Dia udah bisa membebaskan dirinya dari kegelapan. Ya kan? Atau pakai yang ini. Dan itu harus dimulai dari berpikir gitu. Pakai yang model ini nih, model lama ya. Jadi bikinin macam-macam modelnya ini. Tapi belum sadar gelap juga gitu. Nah, nasi itu ya. Nah, ada dekat. Carikan dulu biar jelas modelnya. Nah, ini loh. Jadi berpikir itu tangga spiritual. Berpikir sebagai tangga spiritual. Kalau di bawah 200, itu larut dalam gelap. Nggak bisa dibedakan dirinya dan kegelapan itu sendiri. Kegelapan itu ya adalah jati diriku gitu. Ya kan, kegelapan itu adalah jati diriku. Tapi kalau sudah sini, kegelapan pun sudah dibedakan dengan dirinya. Ternyata diriku ini masih dikuasai kegelapan. Lalu diukur, sudah berapa tahun dikuasai kegelapan? Harus berani ngukur. Harus berani ngukur. Nggak bisa, aku udah nggak gelap. Enggak. Ya mungkin sekarang, tapi 40 tahun yang lalu, sampai kemarin misalnya, berarti dampak dari kegelapan itu masih ada. Jadi bukan berarti sadar benar, lalu kemudian semuanya hilang, kegelapan itu enggak. Memang fase kita sudah selesai, tapi dampaknya belum selesai loh. Nah, itu yang harus dipahami. Dampak kegelapan itu yang merupakan fase kedua dari evolusi spiritual kita. Soleh secara sosial. Itu bahasa kerennya. Aslinya bukan soleh secara sosial, tapi memperbaiki dampak kegelapan 40 tahun sampai pada level global. Ya kan? Jadi jangan sampai nggak sadar kalau 40 tahun ini kita dapat subsidi dari pemerintah, dapat utang dari bangsa lain. Itu harus diganti. Ya, harus diganti. Ya kan? Kita bisa malam minggu dengan lancar, itu ngutang itu kita tuh. Aspalnya itu masih belum lunas, jalan tolnya itu masih belum lunas. Setelah sadar benar, itu kita mau bayar. Ya kan? Setelah sadar benar, itu kita mau bayar. Makanya, nggak bisa evolusi spiritual itu hanya gerak vertikal kok. Nggak gerak horizontal lah. Selama ini dia utang di alam semesta ini berapa kambing yang korban. Yang dimakan sia-sia. Ya kan? Ya kan? Ayam yang korban itu berapa? Kita belum membayar itu.
langsung moksa, ya jangan. Makanya gerak spiritualnya itu ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu maksudnya ya vertikal, horizontal itu gitu. Bahkan yang lebih besar, yang lebih sulit itu adalah gerak horizontal. Gerak Muhammad Rasulullahnya ini besar ini karena dia geraknya itu gini. Harus menyentuh seluruh makhluk. Ya kan? Jadi geraknya itu membesar gitu sampai seluruh alam. Nah, kan gini gerak horizontalnya. Kalau gerak vertikalnya ya sut ilallah. Ya kan? Yang kita hadapi adalah ego kita sendiri. Kalau di sini ego kolektif dan dampak dari ego kolektif itu lebih berat. Makanya dijadikan itu tahapan spiritual yang kedua. Seperti itu. Jadi dengan berpikir kita mesti hasilnya itu bersaksi atas kegelapan. Makanya berpikir itu ya wilayahnya di alam tampak. Nah, kadang-kadang itu kita menyepelekan berpikir, ya kan? Padahal berpikir itu sudah bersaksi, dia jujur jiwanya, nggak ada Tuhan dalam ini kan, nggak ada Tuhan dia. Kalau ada Tuhan mana? Kenapa kemudian orang-orang sakit tak tertolongan gitu? Kenapa hari ini ada 574 juta orang kelaparan tiap hari? Itu dari data dari majalah Kontan. Saya baca 3 hari yang lalu. Iya, 574 juta orang kelaparan. Ini 3 negara Indonesia ini. Hampir 600 juta. Ya kan? Ini kan yang tanggung jawab kita ini. Yang katanya Khalifatul fil ard. Nah, ini ada yang kelaparan 574 juta. Ini yang kelaparan. Yang jomblo belum dihitung. Yang jomblo belum tak hitungin. Kita cari dulu datanya. Jadi harus sadar gelap memang. Nggak bisa Anda sadar gelap itu lalu kok kita mau sadar cahaya. Wong rutenya itu dari kegelapan menuju cahaya, minadzulumati ila nur. Kok bisa itu kita lupa dengan gelapnya itu? Ya karena nggak mikir gitu. Makanya kenapa dalam sains itu selalu mana pengukurannya? Kegelapan apa yang kamu amati? Lalu kamu sudah ukur belum kegelapan itu? Lalu setelah diukur, kamu bisa kelola nggak kegelapan itu? Mengelola kegelapan itulah melahirkan teknologi, teknik. Ya, itu untuk mengelola kegelapan. Kan gitu. Nah, kegelapan di alam tampak itu ya, kegelapan di alam tampak itu ini nih, tak kasihkan modelnya ya. Biar sadar gelap gitu. Jangan langsung bersaksi sadar cahaya, gelap aja belum. Kayak gini. Tak carikan. Mana itu ya? Ini kali ya. Nah, ini nih. Kurang terang tadi itu ya. Jadi itu selesaikan rute gelap masing-masing. Nggak usah ngurusin yang lain. Nah, inilah. Ya kan? Jadi ketika kita berpikir, ya toh, berpikir itu tersaksikan kegelapan di alam tampak yang ini. Nah. Kegelapan yang ini tersaksikan. Ditambah lagi sini ya, lingkar ke-7. Kegelapan dunia hiburan. Di mana sekarang ini dunia hiburan ini isinya orang bences-bences gitu. Ya kan?
pamer aib. Itu dunia hiburan kita isinya pamer aib. Ya kan? Tambahin lagi 7 hiburan, ya kan? Soalnya apa? Ya orang yang katanya beriman yang nggak bisa bikin hiburan dia. Malah menjadi pelaku. Jadi korban. Ya. Ya ini yang menjadi soal. Harus ngeh dulu bahwa di alam tampak yang ini baru alam budaya. Alam manusia, belum alam fisika. Ini kan apa? Nafsani kolektif. Nafsani kolektif. Ya, ada. Jadi dengan kegelapan yang menguasai nafsani kolektif. Dikit-dikit prank gitu kan. Kita boikot aja itu ya. Kita capek dengan kegelapan gitu. Nih banyak ini. Coba kita lihat komentar ini, bagus-bagus ini ya. Jika akal kurang, maka kita akan sering mencampuri urusan orang lain. Ali bin Abi Thalib. Ya, betul ini ya. Kurang akal, tapi surplus ego. Ya, kurang akal, surplus ego itu ya ributin urusan orang lain. Itu dari Ali bin Abi Thalib. Ini kemudian dari Mursyid Thariqah Qudusiyah. Tarekat Qudusiyah ini kayaknya di Bandung nih. Tarekat Qudusiyah ini screening masuknya itu luar biasa. Ada tes psikolognya kayaknya. Tarekat Qudusiyah ini. Ada teman saya yang sulit dia untuk menjadi ikhwan gitu. Screeningnya berlapis-lapis. Kalau nggak salah ya. Tarekat Qudusiyah ini di Bandung. Tarekatnya orang-orang pintar. Nature-nya akal akan lebih membawa seseorang pada perenungan ke dalam dirinya. Jika kurang akal, maka kuman di seberang pulau nampak baginya, namun gajah di pelupuk mata tak terlihat. Nah, ini bagus nih. Hanya keburukan orang lain yang terlihat olehnya. Oke. Kemudian ketika mata terbuka, mata akal terbuka, kita masuk ke ruang gelap gitu. Jadi kalau akal kita itu terbuka, sadar gelap kita. Sadar di dalam kegelapan. Nah, 500 itu sadar ada kegelapan. Jadi ketika akal kita terbuka, akal itu dia gelap. Ya, pamer sensasi ya. Betul. Orang baik itu satu hal, pencerahan adalah hal lain. Nah, ini dari Hawking. Bagaimana semua mengetahui kenaikan LOC? Tidak semua orang itu ingin tahu LOC. Enggak semua. Dan tidak mau juga saya kasih tahu. Soalnya apa? Kadang-kadang hanya tahu LOC, padahal itu ukuran gelap loh, itu bukan ukuran cahaya. LOC itu yang itu kegelapannya gitu. Malah dibanggain. Makanya malas juga aku nggak sadar ini. LOC 200 itu gelapnya berarti kalau dari 1000 masih 800. Ya, kalau 400 gelapnya masih 600. Itu kan. Jadi orang ya, hanya yang serius saja ini. Kalau yang nggak serius itu malah salah guna. Atau rasanya ada 500, ya gelapmu 500. Apalagi yang 200. Ya kan. Jadi tidak semua orang itu ingin tahu gelapnya. Lebih baik nggak usah tahu daripada tahu. Menyakitkan. Kan harus ikut MTLOC kalau sudah tahu gelapnya itu kan.
Mau ngapain coba kalau nggak ikut? Nggak diukurin kok. Terus emang bisa hilang sendiri gitu. Makanya sekarang itu, waduh, mau ngukur tuh nggak usah lah. Karena buat apa gitu? Wong LOC itu ukuran gelap, bukan ukuran cahaya. Cahaya itu nggak bisa diukur. Wong data terbatas. Yang bisa diukur itu gelap. Nah, cahaya itu nggak bisa diukur. Gitu. Itu yang paling penting, salah tafsir. Nah ini ya, ini ada sadar kegelapan, ada ayatnya ya. Ini dulu matilan. Ini penting. Jadi jangan coba. Jadi kalau sudah tahu LOC itu sudah tahu aku masih berjibaku dengan kegelapan segini gitu. Semakin ke atas memang katakanlah patokannya 700 ya kan. Ya. 700 itu kemudian dia juga nggak lepas dari kegelapan. Dia 700 itu nanti malah lebih sibuk karena dia tahu dampak kegelapan itu yang menguasai kolektif. Dia akan melakukan counterbalancing. Kegelapan itu dipangku malah. Kok dipangku? Iya, dalam kegelapan itu banyak jiwa yang terendam. Jadi kegelapannya aja yang dipangku gitu. Karena untuk mencari mana ada jiwa yang terendam di dalam kegelapan nih kan. Nah, seperti itu 700 malah lebih berat lagi, itu tentang kegelapan semua. Tugas untuk merangkul kegelapan itu makin besar gitu. Jadi memang lebih bagus tuh nggak usah ikutin LOC biar nggak sadar gelap sekalian gitu kan. Biar nggak nambah pusing harus belajar lagi, ini kok belajar terus. Loh ya kegelapan berpuluh-puluh tahun. Loh. Jadi ini memang ya bukan motivasi gitu. Bukan sukses instan, ini tuh ilmu. Akhirnya gelap. Nah, tidak semua orang mau tahu kegelapannya. Toh setelah tahu juga nggak ditindaklanjuti kan, mendingan nggak usah. Setelah tahu kegelapannya, ya wes aku nggak usah belajar, alhamdulillah 200. Lu malah gelapnya lu ngatus kok. Makanya apa ya? Ya seperti itu aslinya LOC itu. Jadi kalau tanya LOC saya enggak lah, nggak usah tahu gelapnya ini banyak. Toh kalau sudah 700 ya harus mangku gelap gitu. Udah. Ya kan harus mangku gelap seluruh alam gitu kan. Ya begini. Nah, dipangku semua. Itu 700 itu bukan prestasi aslinya. Itu adalah tanggung jawab atas kegelapan gitu. Tanggung jawab atas kegelapan. Jadi kalau lihat orang gelap, tanggung jawabku itu. Nah, susah lagi, dia ngajar lagi akhirnya kan. Ya memang begini, belajar consciousness itu bukan belajar seperti terapi, enggak. Ini enggak selesai ini. Ya kan, enggak selesai. Kecuali kita putuskan mulai hari ini, jomblo semua. Nah itu bisa berkurang tuh jiwa yang terendam kegelapan. Tapi agama mensunahkan harus nikah gitu. Jadi memang ini permainannya cantik. Permainan tiada henti ini kan. Kalau diputuskan hari ini nggak boleh ada yang nikah. Akhirnya nggak ada lagi yang terjebak dalam kegelapan kan. Yang baru. Tapi selama masih ada, ya itu akan terus kita lalui gitu. Ke sininya, cek gitu. Jadi berpikir ya, kita kembalikan ke materinya. Berpikir itu, aduh kalau jomblo kurang dramatis. Ya. Ya, emang harus siap mangku kegelapan semua alam semesta ini itu harus gitu. Kenapa? Di dalamnya itu ada jiwa. Mungkin jiwa mbah kita sendiri masih belum keluar dari situ. Mungkin jiwa mantan. Masih di situ. Dan itu kalau sudah dikelak di pangku, nggak ada lagi. Ini saya tolong semua kan. Ya, Mangku Buana Bang Gianto sip ya. Jangan sampai mangku yang lain loh, kayak temanku yang di dapur itu lah.
Pengalaman, oh ini nyindir Bang Yanto ini. Pengalaman jomblo kayak gembel luntang lantung. Waduh, balas Bang Yanto. Waduh, ini nggak tahu ini kalau lagi jomblo bisa bilila ya, menuju ilallah gitu. Waduh, ini yang luntang lantung itu kalau tidak melakukan perjalanan spiritual. Oh, sindir diriku sendiri, ya. Kira sindir Bang Yanto. Jadi itu ya. Jadi ini kita belum bahas berzikir yang dulu deh dikenakan. Malah nanti habis cahaya dia nggak turun lagi. Padahal dia dampak kegelapannya itu belum dia bayar lunas gitu kan. Dampak kegelapan bambahnya dulu kan belum dipangku, belum dilarutkan. Makanya itu kenapa orang Barat itu jadi welas asih terhadap kemanusiaan. Sekarang ini kan yang paling banyak welas asih itu orang Barat. Karena dia tahu jiwa itu dalam kegelapan. Makanya karena dia tahu jiwa dalam kegelapan itu, nggak usah dijadiin PRT, babu. Biar vakum cleaner aja yang ngepel gitu. Jadi welas asih dia melalui teknologi. Karena apa? Jiwa manusia ini terlalu eman. Hanya gara-gara untuk dapat duit, dia kehilangan waktu belajar. Maka yang kerja jangan juga binatang, kasihan juga binatang. Biar mesin saja. Karena mesin itu nggak punya otak, nggak punya perasaan. Ya kan? Dia bukan jiwa, gitu. Dia alat. Orang Barat itu begitu, makanya mereka meneliti telat nikah, gitu-gitu. Ya karena meneliti kegelapan demi kemanusiaan gitu. Jadi sebenarnya menikah itu bukan prestasi ya. Kalau tidak dihubungkan dengan kegelapan gitu. Itu jangan-jangan tuh hanya having atau doing gitu. Demi status. Ya kan? Ya mesti dipangku leluhur gitu ya. Ya, banyak yang menikah kok hanya status belum bermakom. Banyak itu. Ya, banyak. Hanya berstatus belum bermakom. Mantap juga nih Mas Imam ya. Rajin belajar ini begini. Pintar bikin bahasa yang menyindir. Pintar bikin bahasa yang menyindir. Kegelapan gitu. Ya, kena sindir terus. Ya kan, bagus ini. Terkonfirmasi ya siap. Jadi itu kita mesti berhenti dulu ini, Pak, sampai bisa berpikir jernih gitu. Harus berhenti situ dulu. Karena kita ini memang ya kegelapan itu nggak diteliti orang Barat. Kegelapan di tingkat sampai level apa sekarang kuantum tuh mereka udah teliti semua. Ya kan? Mereka udah teliti dan mereka welas asih, kasihan jiwa melewati ini. Makanya ya dibikinin obat gitu. Ya walaupun itu tidak cukup sebenarnya. Tapi itu membantu. Jadi walaupun mereka katakan itu ateis secara politis, secara teologis, jiwa mereka tidak. Jiwa mereka ya welas asih gitu. Nyatanya mereka bikin macam-macam. Dan itu mereka tidak dianggap sebagai warisan untuk anaknya. Kalau kita kan parang aja itu ini warisan buat cucuku. Parang. Golok kayak. Mereka itu dikasih umum. Dipatenkan saja. Untuk penghargaan. Dipatenkan saja. Nggak disembunyiin kok. Nggak disembunyiin. Kalau kita kan disembunyiin. Ya kan? Sendal jepit tadi sembunyi, kasih kain putih sakral, jangan disentuh-sentuh. Ini buat cucuku yang kegelapan. Panci. Jadi kita mesti berhenti dulu. Mari kita ukur kegelapan. Nah, mengukurnya baik di tingkat fisika maupun di tingkat budaya. Kalau di tingkat fisika itu melahirkan banyak temuan teknologi.
Itu baru di tingkat fisika. Di tingkat masyarakat juga belum teliti. Makanya ini saya dibantu oleh Mas Fajri, sini ada nih. Nanti akhir bulan atau awal bulan itu mau ke Jogja, mau ketemu Profesor Ahimsa ya, guru besar paling terkenal itu untuk antropologi. Ingin ngukur saya budaya, kegelapannya, ingin belajar saya. Itu sudah janjian sama, dibantu Mas Fajri, ingin saya ngukur itu, kegelapan di level nafsani kolektif. Belum kegelapan di level afaki, kan gitu. Terus diukur semua ini. Kalau kita bisa ukur kan kita bisa tahu nih berapa kali Fatihah ini biar luntur gelapnya ini kan. Karena harus diukur. Jadi mari berpikir jernih. Ya. Bersaksi atas kegelapan, baik kegelapan di level individu, di level nafsani kolektif, di level afaki. Namanya alam ini gelap. Makanya kalau akar kedirian kita masih mengakar pada alam semesta, pada sosial, yaitu mengakar pada kegelapan. Makanya ya kebenaran itu hanya pada Allah. Ilallah itu baru kita merdeka dari kegelapan. Tapi setelah merdeka dari kegelapan, tanggulangi dampaknya. Karena kalau kita nggak tanggulangi dampaknya, kita merdeka, miliaran orang lagi nggak merdeka. Nggak merdeka. Itu ya Mas Jamin ya. Jadi ini bersaksinya, mari kita bersaksi dulu di level kegelapan. Biar kita itu nggak naif. Aku udah nggak ada kegelapan. Lah, utang di warung masih banyak. Ya jelas, orang-orang ilmuwan, walaupun ateis, dia memperagakan kasih Tuhan itu. Semampunya dia. Ya, dia peragakan. Lah kita justru, ya kan, nggak sadar gitu. Nggak sadar. Malah nambah gelap. Jadi itu ya Mas Amin pagi ini bersaksi dulu, bersaksi atas kegelapan. Dan itu membutuhkan akal. Dan kalau sudah sadar gelap, bagusnya memang nggak usah diselesaiin, biar larut terus gitu. Ya kan? Lah suruh belajar nggak mau. TBP mahal, MTLOC mahal. Padahal TBP ini gratis loh. Dan coba tanya MTLOC, materinya kodok sama. Hanya saja memang kalau di MTLOC itu kan ada sesi transendensi. Kalau nggak dibikin begitu, kacau. Rebutan transendensi, jadi berantem tengah jalan. Mau kemana KPC? Ya saya dulu. Berantem tengah jalan. Gitu. Biar tertib ya akhirnya, ya udah dibikinkan ruang khusus gitu. Takutnya kan berantem tengah jalan dulu begitu. Dulu. Orang mau transendensi, rebutan di siapa yang duluan datang lah, kan kacau. Ya, dengan dibikinkan ruang khusus ya jadi tertib. Tapi pada dasarnya, ya, kalau secara materi, tidak ada bedanya. Orang mungkin dulu disairi itu, loh kok ini materi MTLOC ini. Loh ya bukan materinya, perjalanan pribadinya itu loh. Itu kan tidak bisa digantikan kan. Materi kayak gini kan memang dibagikan biar orang itu, oh aku baru sampai sini gitu. Nah, ini bagus nih MTLOC itu asuransi jiwa ya, bagus. Nah ini saya mangkum bawa itu saja sudah keberatan Bang. Nah ini teman saya di belakang di dapur yang lagi masak. Ya teman saya ini. Masa TBP dibilang kok belum ada kelas TBC lagi ya? Aku kaget aja kelas TBC. TBP kok TBC. Teman saya yang di dapur itu. Wah. Oke ya, jadi hari ini bersaksinya, tapi bersaksi atas nafs kegelapan yang menguasai nafsani kolektif. Bersaksi dulu. Untuk itulah kemudian kita belajar. Jadi belajarnya itu bukan untuk perolehan lagi, bukan untuk status, tapi
untuk mengangkat derajat kemanusiaan, untuk being gitu. Untuk being. Biar nafsani kolektif ini itu terangkat dari kegelapan menuju cahaya. Itu motifnya belajar MTLOC mestinya itu. Kalau masih pribadi itu pasti pasti having, pasti doing. Biar dapat jodoh, biar utang lunas, itu masih belum dalam penyaksiannya itu. Mestinya saya mau belajar MTLOC ini untuk mengangkat derajat nafsani kolektif dari kegelapan menuju terang. Mestinya begitu motifnya. Itu belajar terus dia itu. Belajar terus. Oke ya, itu dulu pagi ini bersaksinya ya. Mari kita bersaksi atas kegelapan dan mari kita ukur. Petanya sudah jelas nih. Nah, petanya sudah jelas. Sudah jelas. Disinilah kemudian nafsani kolektif itu terendam. Ada yang jadi babu, ada yang menjual diri di nafsani kolektif ini. Itu karena gelap itu. Ada yang begal. Alhamdulillah ada yang banyak yang insaf. Ya, ada yang di mall gosok-gosok kupon. Nah, itu saya trenernya itu. Ya, saya dulu kerjanya itu main training yang kupon berhadiah di mall gosok-gosok itu loh. Nah, itu saya itu bagian trenernya gitu ya. Itu pernah di situ, jadi ngerti gelap-gelapnya ini. Jadi mari kita bersaksi itu dulu, bersaksi. Kalau di situ saja nggak mau kita bersaksi, bagaimana mau bersaksi atas cahaya? Jadi bersaksi dalam kegelapan ini mestinya ini kan bersaksi marifatun nafs, ya kan? Bahwa jiwa kita itu secara kolektif terendam dalam kegelapan. Itu bersaksi dulu. Tinggal mau nggak mau melampau mengangkat ini gitu kan? Kalau nggak mau ya wes. Gitu. Yang mau sedikit karena orang maunya kaya gitu. Orang maunya punya status. Sementara ya, belajar kayak gini ini nggak ada sertifikasinya. Ngapain? Ini bukan pekerjaan profesi, ini pekerjaan kemanusiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswad, terima kasih teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang pengen ikut training tapping healing, masih ada ya kuota 300 peserta pertamanya. Kita bertemu besok pagi ya, insya Allah di TPP. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.